Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, salam hangat dan selamat bergabung bersama kami di Radio WLC pada program hari ini. Bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Dan kembali bersama saya juga Doni Alexander. Terima kasih karena telah bergabung bersama kami kembali hari ini. Saya sangat bersemangat untuk membahas topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, Doni, kita akan berbagi dengan para pendengar kita mengenai beberapa petunjuk praktis untuk mempelajari Alkitab dengan efektif. Menggali Alkitab dengan baik dan menemukan harta tersembunyi di dalamnya adalah hal yang sangat menakjubkan. Nah, apakah Anda menyadari bahwa semakin jarang Anda mempelajari Alkitab, maka akan semakin sedikit pula keinginan untuk mempelajarinya. Dan semakin banyak waktu yang Anda habiskan untuk mempelajari firman, maka akan semakin besar keinginan Anda untuk mempelajarinya lebih lanjut. Ya, saya menyadari hal tersebut. Dan hal yang indah mengenai Alkitab adalah karena ada banyak lapisan makna di dalamnya. Betul. Seorang anak kecil yang mempelajari Alkitab akan memetik pelajaran-pelajaran yang sesuai untuk umurnya. Seorang remaja akan menemukan jawaban-jawaban yang dia butuhkan untuk menghadapi tantangan di masa mudanya. Orang dewasa atau orang tua akan menemukan kenyamanan, hikmat, dan arahan yang akan membantu mereka untuk menghadapi kesulitan dalam menjalani peran mereka sebagai orang tua dan dalam menjalani kehidupan orang dewasa. Ada asupan rohani yang tersedia untuk setiap umur dan untuk setiap tahap pemahaman. Betul. Nah, saya ingin memulai pembahasan kita hari ini dengan membagikan sebuah kutipan kepada para pendengar yang baru bergabung bersama kita untuk pertama kalinya pada hari ini. Kutipan yang ada dalam kitab 1 Tawarik pasal 16 ini sering diabaikan. Di dalamnya terdapat sebuah nyanyian ucapan syukur yang ditulis oleh Daud ketika dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Nyanyian tersebut berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu." Para pendengar sekalian, pada program kita hari ini, Doni akan membagikan kunci-kunci untuk mempelajari Alkitab dengan efektif. Kita akan membahas mengenai bagaimana cara mencari Tuhan dan mencari wajahnya, seperti yang dikatakan dalam kitab Mazmur. Tapi, kita juga disuruh untuk memanggil namanya. Dan kita tidak mungkin bisa melakukan itu bila kita tidak mengetahui namanya. Tuhan atau Allah hanyalah sebuah gelar, tapi nama asli Bapa adalah Yahwa atau biasa disingkat Yah. Dan nama sang anak adalah Yahusua, yang berarti Yahwa menyelamatkan. Iya, betul. Nama ilahi jauh lebih kuat dibanding yang kebanyakan orang sadari. Namanya sendiri memiliki janji karena namanya menunjukkan bahwa dia ada di segala ruang dan waktu untuk kita. Dalam bahasa Inggris namanya mengandung state of being verb, yang dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai berikut. Yahwa telah, Yahwa sedang, Yahwa akan. Oke, tolong langsung dengan contohnya, Doni. Baiklah, ambillah contoh pertolongannya. Kita tahu dia selalu ada untuk menolong. Jadi, Yahwa telah menolong Anda. Yahwa sedang menolong Anda. Yahwa akan menolong Anda. Nah, seperti itulah namanya bisa diartikan. Jadi, apakah Anda membutuhkan pekerjaan agar Anda bisa membayar tagihan-tagihan dan menafkahi keluarga Anda? Berserulah kepadanya dengan memanggil namanya. Gunakan namanya dalam mengklaim janji-janjinya. Dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Nah, apakah Anda pernah mendengar seorang menyebut Yahwa Yireh? Itu artinya Yahwa akan menyediakan. Betul. Itu adalah nama yang indah. Wah, sepertinya kita harus membuat sebuah program khusus yang membahas mengenai nama Yahwa, Doni. Ya, betul Mario. Sebaiknya kita melakukan itu ya. Nah, kembali pada pembahasan pada hari ini. Ya. Kunci-kunci dalam mempelajari Alkitab yang efektif.
Cara-cara seperti apa yang bisa Anda bagikan yang bisa membantu kita untuk mempelajari firman Yahwa dengan efektif, Doni? Saya senang Anda ingin membahas hal itu pada program hari ini, karena memang ada beberapa cara untuk mempelajari Alkitab yang jauh lebih efektif dibandingkan cara-cara lain. Tapi bukan berarti bahwa saya mengatakan bahwa ada cara-cara yang buruk untuk mempelajari Alkitab. Terkadang kita mendengar seseorang berbicara mengenai studi Alkitab dan menurut mereka bila itu dilakukan dengan salah, maka kemudian Anda akan lebih banyak membawa masalah dibanding manfaat. Dan apakah Anda setuju dengan pendapat mereka itu, Doni? Saya tidak yakin apakah saya setuju dengan pendapat itu, Mario. Memang ada beberapa cara belajar yang lebih efektif dibanding yang lainnya. Tapi Yahwa telah berjanji untuk mengirimkan rohnya untuk membimbing kita menuju kebenaran. Bila seseorang dengan tulus ingin mengetahui kebenaran, maka Yahwa tidak akan pernah mengabaikannya. Betul. Tidak perlu menahan diri dalam mempelajari Alkitab hanya karena Anda tidak memiliki gelar sarjana teologi. Benar. Mulailah mempelajarinya. Yahwa memiliki kekuatan untuk membawakan kebenaran kepada Anda, bagaimanapun cara Anda dalam mencarinya. Nah, menurut saya terkadang kita menyerah untuk mempelajari Alkitab karena terkadang itu membuat kita merasa kewalahan. Ya. Kadang kita tidak tahu harus memulai dari mana. Mungkin saja kita mulai pada kitab Kejadian pasal 1, lalu mulai membaca keseluruhan isinya yang merupakan kisah yang menarik. Hingga akhirnya kita mencapai topik mengenai memperanakan, dan akhirnya kita berhenti. Dan bahkan bila kita berhasil memahami hal itu dan terus melanjutkan, kemungkinan kita akan merasa bosan dengan aturan-aturan imamat seperti jangan lakukan ini atau itu, karena jika Anda melakukannya, engkau akan menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikianlah yang ada di dalam kitab imamat. Ya. Nah, saran apa yang bisa Anda bagikan kepada seseorang yang sangat ingin mempelajari Alkitab dan menggali firman Yahwa lebih dalam, namun selalu terhenti atau merasa bosan dan sebagainya? Hal pertama yang harus dilakukan tentunya adalah untuk membiasakan diri Anda. Jangan ragu, mulailah belajar dan menggali kebenaran. Bila Anda belum pernah membaca Alkitab sebelumnya, maka Injil Markus adalah awal yang baik. Ini adalah kitab yang singkat, ringkas, namun memiliki banyak kisah-kisah indah yang bisa memberkati hati kita. Tapi pada hari ini saya ingin membahas mengenai cara yang efektif untuk mempelajari Alkitab. Jadi saya ingin membagikan dua cara yang berbeda dalam mempelajari Alkitab, karena menurut saya, kedua cara tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah hal yang baik, karena harus saya akui, terkadang saya betul-betul tidak memiliki banyak waktu untuk mempelajari Alkitab sebanyak yang saya inginkan. Kalau saya ingin jujur, harus saya akui, saya bukan terkadang tidak memiliki cukup waktu, tapi saya biasanya tidak memiliki cukup waktu untuk itu. Sepertinya kita semua berada di situasi yang sama dengan itu ya. Kehidupan modern bisa membuat kita begitu sibuk, sehingga kita sangat kesulitan mencari waktu untuk betul-betul bisa mempelajari firman Yahwa dengan dalam. Jadi, metode pertama yang akan saya bagikan adalah metode yang bisa dilakukan bila kita tidak memiliki cukup waktu untuk itu. Oke. Jadi jangan melewatkan pembelajaran Alkitab hanya karena Anda tidak memiliki waktu 1 jam untuk betul-betul mempelajarinya. Ingatlah, Roh Kudus adalah guru Anda. Dia akan mengajarkan lebih banyak kepada Anda dalam waktu yang singkat. Lebih banyak dibanding yang bisa Anda pelajari sendirian dalam waktu yang lama. Itu adalah hal yang membuat kita bersemangat. Terkadang saya menyadari bahwa saya tidak mempelajari Alkitab karena saya merasa bahwa saya tidak memiliki cukup waktu untuk betul-betul mempelajarinya dengan dalam. Terkadang kita semua bisa merasa seperti itu. Nah, bila Anda adalah orang tua, maka terkadang kita merasa bahwa kita merasa kelelahan mengurusi anak-anak dan rumah setiap hari, sehingga kita tidak betul-betul memiliki waktu untuk diri kita sendiri. Atau mungkin kita merasa kita tidak bisa fokus, atau tidak bisa memahami apa yang sedang kita pelajari itu. Mungkin tekanan hidup begitu berat, sehingga kita tidak memiliki kapasitas mental yang cukup untuk meluangkan waktu untuk mempelajari Alkitab. Nah, bila Anda merasa seperti itu, maka metode pertama ini adalah metode yang sesuai dengan Anda. Ini adalah metode yang sederhana dan juga efektif. Jadi, seperti apa metode itu, Doni? Oke, hal pertama yang harus Anda lakukan setiap kali Anda membuka kitab suci adalah berdoa. Bila Anda betul-betul tidak memiliki waktu untuk melakukan keduanya dan hanya bisa melakukan salah satunya, maka pilihlah berdoa. Karena doa akan menghubungkan jiwa Anda dengan Sang Ilahi. Itu adalah hal yang tidak boleh Anda lewatkan. Klaimlah jasa darah Yahuswa, bukan hanya untuk menghapus dosa-dosa Anda dan untuk menyucikan Anda, tapi juga untuk membawakan berkat-berkat hikmat dan pemahaman rohani yang telah dijanjikan kepada Anda. Mintalah kepada Yahwa untuk mengajari Anda apa yang harus Anda pelajari pada hari itu. Tapi intinya, selalulah mulai dengan berdoa. Lalu kemudian baca 1 ayat. Hah? Cuman itu? Cuman 1 ayat? Iya, cuma itu. Cukup baca 1 ayat setiap kali Anda mempelajari Alkitab. Lalu pikirkanlah ayat tersebut seharian, renungkan, dan pikirkanlah apa maksud dari ayat tersebut. Oke. Anda bisa melakukan hal itu ketika Anda sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja misalnya. Terkadang kita terjebak dalam rutinitas kehidupan modern dan akhirnya kita membaca Alkitab dengan tergesa-gesa.
kita tidak memiliki cukup waktu untuk merenungkan satu ayat pun. Iya, apakah Anda tahu bahwa ada jadwal yang dapat membuat kita bisa membaca keseluruhan Alkitab dalam 1 tahun? Menurut saya, bila kita mempelajari 3 pasal setiap hari, maka kita bisa melakukan itu dalam waktu 1 tahun. Ya, tentu saja Mario. Dan itu bisa sangat membantu. Tapi setidaknya bagi saya tidak bisa memahami banyak hal bila saya mempelajari Alkitab dengan cara seperti itu. Kita bertujuan untuk menyelesaikannya, jadi itu hanya akan memberikan tekanan, sehingga terkadang kita membacanya dengan cepat agar itu segera selesai. Saya percaya bahwa menghabiskan waktu untuk mempelajarinya adalah hal yang jauh lebih efektif. Jangan terburu-buru. Bila Anda hanya memiliki waktu untuk mempelajari 1 ayat saja, maka resapilah ayat itu. Pikirkanlah maknanya bagi Anda. Hal apa yang diungkapkan ayat tersebut mengenai Yahwa, mengenai sifat-sifatnya, mengenai rencananya untuk kehidupan Anda. Lalu keesokan harinya bacalah ayat itu kembali. Renungkanlah ayat tersebut selama seharian dan lalu bandingkanlah pemahaman yang Anda dapatkan pada hari itu dengan pemahaman yang Anda dapatkan di hari pertama. Jangan terburu-buru untuk beranjak pada ayat selanjutnya. Roh Kudus akan memberikan petunjuk bila memang sudah waktunya untuk melanjutkan ke ayat selanjutnya. Beberapa ayat memang akan lebih mudah dipahami dibanding ayat-ayat lainnya, dan itu tidak masalah. Nah, metode ini betul-betul membantu. Tentunya beberapa bagian dalam kitab suci akan lebih mudah dipahami bila dipelajari dengan cara seperti ini dibandingkan dengan cara lainnya. Nah, apakah Anda memiliki saran di kitab mana kita harus memulai mempelajarinya, Doni? Kitab Mazmur pasal 119 adalah pasal yang baik untuk memulai. Oke. Karena di dalamnya terdapat 176 ayat, dan kebanyakan orang tidak pernah membacanya. Tapi secara teologis, itu adalah pasal yang memiliki makna yang paling dalam dibanding pasal lainnya di dalam kitab Mazmur. Kitab Amsal juga bagus, begitupun dengan kitab Pengkhotbah. Bila Anda memiliki waktu untuk membaca sebuah kutipan ayat yang singkat, maka cobalah untuk membaca salah satu dari perumpamaan yang diberikan Yahuswa. Ada banyak makna yang dalam yang akan selalu bisa memberikan pelajaran kepada kita sampai kapanpun. Baiklah, bagaimana bila kita memiliki lebih banyak waktu? Kebanyakan orang memang sibuk, tapi biasanya kita terkadang mendapatkan banyak waktu luang pada hari tertentu. Jadi, apakah Anda memiliki tips yang bisa kita praktekkan bila kita memiliki cukup waktu untuk mempelajari kitab suci, Doni? Oke, begini. Sekali lagi saya jelaskan. Hal pertama dan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah berdoa. Mulailah pembelajaran Anda dengan berdoa. Selalulah berdoa dan mintalah agar Anda diberikan pemahaman rohani. Betul, karena hal-hal rohani harus dipahami secara rohani pula. Ya, dan kita telah mewarisi banyak ajaran salah dan tradisi-tradisi yang tidak tepat. Oleh karena itu penting bagi kita untuk meminta kepada Roh Yahwa untuk menunjukkan hal-hal yang merupakan kebenaran kepada kita. Kedua, sama seperti cara yang sebelumnya, baca dan pelajarilah secara perlahan. Jangan terburu-buru. Oke. Tapi tidak berarti bahwa Anda hanya membaca 1 ayat saja. Tapi juga jangan terburu-buru lanjut membaca ayat selanjutnya hanya agar Anda bisa membaca lebih banyak. Habiskanlah waktu Anda seperlunya untuk betul-betul bisa memahami ayat atau pasal yang sedang Anda pelajari itu. Oke, satu hal yang ingin saya tambahkan adalah pahamilah kitab suci sebagaimana itu seharusnya dipahami. Bila kata-kata yang digunakan di dalamnya harus diartikan secara harfiah, maka pahamilah secara harfiah pula. Tapi terkadang ada beberapa ayat yang harus dimaknai secara simbolik. Misalnya perkataan Kristus dalam kitab Yohanes pasal 6, di mana dia berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Jelas, dalam ayat ini dia tidak menyuruh kita untuk menjadi kanibal. Ayat tersebut dipaparkan secara simbolik, dan oleh karena itu harus dipahami secara simbolik pula. Ya, betul. Dan itu membawa kita pada poin saya selanjutnya. Dan itu adalah, ingatlah bahwa Alkitab, sama seperti ketika itu dituliskan, tidak akan pernah berlawanan dengan dirinya. Ayat-ayat yang ada di dalamnya tidak akan pernah saling berlawanan satu sama lain. Iya, itu adalah hal yang penting untuk diingat. Bila Anda mempelajari cukup banyak hal, maka Anda akan bisa menemukan konsep atau ajaran atau kutipan ayat yang tampaknya berlawanan dengan ayat yang lainnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika itu terjadi, Doni? Sekali lagi, pelajarilah secara perlahan. Jangan terburu-buru. Beberapa hal yang ambigu bisa kita pahami dengan benar dengan cara membacakan pasal atau ayat tersebut sesuai dengan konteksnya. Semua orang bisa mengutip apapun dari dalam Alkitab. Tapi untuk mengetahui apakah penerapannya sudah sesuai dan konsisten dengan kutipan ayat atau pasal itu, maka kita harus membacanya sesuai dengan konteksnya. Oh iya, saya mengingat ketika saya mendengarkan sebuah khotbah di mana isi argumennya hanya didasarkan dari 1 ayat di dalam kitab Ayub. Masalahnya adalah, ketika saya mencari dan membaca ayat itu sendiri, saya menemukan bahwa yang dia kutip itu adalah perkataan teman-teman Ayub. Kutipan itu adalah perkataan dari salah seorang temannya ketika Yahwa memarahi mereka karena perkataan mereka. Iya,
Itu bukan ide yang bagus ya Mario ya. Cara lain untuk mengatasi hal-hal yang tampaknya berlawanan adalah untuk melihat setiap kutipan, pasal, atau ayat di dalam kitab suci yang membahas mengenai topik itu, dan melihat bobot bukti yang kita dapatkan. Betul. Bahkan bagi saya juga menemukan bahwa beragam sumber daya Alkitab seperti indeks, kamus-kamus Alkitab, atau bahkan tafsiran-tafsiran Alkitab bisa membantu saya dalam menemukan kesalahan dan ambiguitas dalam penerjemahan Alkitab itu sendiri. Iya. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak, dan ketika kami kembali nanti, Doni akan berbagi lebih banyak ide mengenai bagaimana cara untuk mendapatkan kebenaran dalam mempelajari firman Yahwa. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Jadi Doni, dalam mempelajari Alkitab, bagaimana menurut Anda bila kita membandingkan terjemahan-terjemahannya? Bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya itu adalah ide yang bagus, Mario. Nah, saya tidak ingin menjadi dogmatik dan berkata bahwa semua orang harus menggunakan Alkitab versi terjemahan tertentu ya. Beberapa bahasa hanya memiliki satu terjemahan, sedangkan bahasa-bahasa lainnya memiliki banyak versi terjemahan. Bagi bahasa-bahasa yang memiliki banyak versi terjemahan yang berbeda, biasanya ada satu atau dua versi yang paling tepat. Nah, misalnya, dalam versi bahasa Inggris, versi yang paling akurat menurut saya adalah versi terjemahan Alkitab Jenewa, tahun 1599. Oh, tentu saja itu adalah Alkitab para reformator Protestan. Ya, juga ada versi King James dan New King James yang telah tersedia di mana-mana, ya. Versi-versi tersebut adalah versi yang paling akurat di antara semua versi yang ada. Namun kita bisa mengumpulkan beberapa pemahaman dalam beragam kutipan kitab suci dengan cara membandingkan versi-versi terjemahan apabila itu tersedia lebih dari satu versi dalam sebuah bahasa. Misalnya, bila ada dua versi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pastikanlah bahwa itu adalah terjemahan yang sesungguhnya dan bukan sebuah kalimat yang dibahasakan ulang. Ketika sesuatu dibahasakan ulang, maka di dalam terjemahannya itu juga akan terdapat pendapat dan kepercayaan pribadi dari penutur atau penerjemahnya. Iya, hal seperti itu seakan tidak bisa dihindari. Apakah Anda memiliki rekomendasi tools atau alat untuk membantu kita mempelajari Alkitab dengan mendalam, Doni? Ya, ada. Dan faktanya Mario, internet adalah sumber yang hebat. Di masa lalu kita harus membeli atau meminjam indeks-indeks atau kamus-kamus Alkitab. Tapi sekarang, kebanyakan hal tersebut sudah tersedia secara online. Betul. Mari kita bahas beberapa macam alat untuk mempelajari Alkitab online. Pertama adalah dengan fitur referensi silang. Di dalam kebanyakan Alkitab online pada hari ini, terkadang ada beberapa ikon di samping kata-kata yang sedang Anda baca. Jangan abaikan ikon-ikon tersebut. Ingat, Anda tidak boleh terburu-buru. Anda tidak sedang berusaha untuk membaca sebanyak mungkin pasal dalam waktu 30 menit. Bacalah dengan perlahan. Baik, bukankah biasanya ikon-ikon itu akan memberikan rujukan ayat-ayat Alkitab mengenai topik yang sama? Ikon-ikon itu adalah petunjuk yang sangat berguna, Doni. Terkadang iya, terkadang juga itu akan memberikan terjemahan alternatif dari ayat tersebut, atau makna-makna lain dari ayat itu.
Jadi bila Alkitab online yang Anda gunakan memiliki fitur yang seperti itu, maka ketika Anda melihat ikon-ikon tersebut, maka periksalah dan lihat penjelasannya. Anda bisa mendapatkan banyak pengetahuan dengan menggunakan fitur referensi silang itu. Dan seperti yang Anda katakan tadi, itu adalah hal yang mudah untuk digunakan. Karena pada angka-angka tersebut kita bisa mendapatkan referensi dari ayat-ayat lain yang membahas topik yang sama. Ya, sebetulnya saya terkejut karena itu. Terkadang saya akan mempelajari beberapa hal baru ketika saya meluangkan waktu untuk memeriksa ikon-ikon tersebut dan melihat rujukan-rujukan yang ada di dalamnya. Faktanya itu membuat kita sedikit kecanduan. Sungguh hal yang menarik. Ya, alat lainnya adalah konkordansi. Konkordansi adalah alat yang amat sangat berharga bila kita sedang menggali Alkitab dengan dalam. Katakanlah misalnya Anda sedang membaca Alkitab dan menemukan sebuah kata yang memiliki makna yang penting bagi keseluruhan ayat tersebut. Maka Anda bisa mencari arti ayat tersebut dengan menggunakan konkordansi yang akan memberikan Anda sejumlah referensi yang membuat Anda bisa mencari definisi-definisi kata tersebut, baik dalam kamus bahasa Ibrani ataupun kamus bahasa Yunani yang ada di dalam konkordansi itu. Sungguh menakjubkan karena Anda bisa mempelajari banyak hal dengan cara seperti itu. Ya, cara lain yang saya lakukan dalam menggunakan konkordansi adalah dengan menggunakannya untuk mencari setiap kutipan pasal atau ayat di dalam Alkitab yang berisi sebuah kata tertentu. Misalnya, saya pernah satu kali melakukan studi mengenai kata iman. Saya mencari setiap pasal atau ayat yang menggunakan kata iman di dalam kitab suci. Nah, tahukah Anda bahwa kata iman digunakan sebanyak 170 kali dalam 155 ayat di dalam Alkitab? Oh ya, betulkah itu Mario? Wah, saya tidak tahu itu. Ya, setidaknya begitulah faktanya pada versi yang saya gunakan untuk mencari kata iman itu. Ya. Lalu kemudian juga ada beragam hasil dengan mencari kata-kata lain yang berhubungan dengan iman. Misalnya kata beriman digunakan sebanyak 18 kali di dalam kitab suci. Kata tidak beriman digunakan sebanyak 11 kali. Dan kata dengan iman digunakan sebanyak 6 kali. Dan ketika saya mempelajari semua kata itu dan ragam penggunaannya di dalam kitab suci, saya mendapatkan pemahaman yang betul-betul kokoh mengenai itu, dan sebagai hasilnya, iman saya pun diperkuat. Maksud saya, iman saya sungguh diperkuat sehingga saya bisa menyadarinya. Sungguh menakjubkan. Wah, itu menakjubkan. Kamus Alkitab juga bisa membantu. Sebuah konkordansi bisa memberikan banyak hal. Konkordansi tidak hanya memberikan definisi singkat dari sebuah kata di dalam Alkitab, tetapi juga memberikan daftar yang berisi ayat-ayat di mana kata tersebut digunakan. Kamus-kamus Alkitab tidak memberikan daftar mengenai di ayat mana saja kata tersebut digunakan. Tapi kamus Alkitab bisa memberikan definisi yang mendalam mengenai kata tersebut. Nyatanya, terkadang saya menemukan bahwa konkordansi mungkin akan memberikan penjelasan singkat mengenai definisi kata tersebut. Sedangkan kamus Alkitab akan menjelaskan kata tersebut secara keseluruhan. Terkadang, satu halaman di dalam kamus Alkitab akan memberikan beragam definisi dari satu kata saja. Jadi, bila Anda bisa mendapatkan atau membeli kamus Alkitab, maka itu akan sangat berguna. Ya, ngomong-ngomong soal kamus-kamus Alkitab, salah satu Alkitab yang paling menyenangkan untuk dibaca adalah Alkitab versi Amplified Bible. Saya tidak tahu apakah itu tersedia dalam semua bahasa atau tidak, tapi bila ya, maka cobalah baca. Anda akan mendapatkan pengalaman yang mencerahkan. Alkitab biasa berisi kata-kata reguler yang merupakan terjemahan kata per kata, sementara Alkitab versi Amplified Bible akan berisi lebih banyak kata. Misalnya bila sebuah kata dalam bahasa Ibrani memiliki beragam konotasi yang tidak bisa langsung diterjemahkan dengan tepat dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka Alkitab versi Amplified Bible akan memberikan penjelasan yang lebih banyak agar kita bisa paham. Alkitab versi Amplified Bible itu akan menambahkan sebanyak mungkin kata-kata yang diperlukan untuk menjelaskan dan menunjukkan makna kata tersebut dalam bahasa aslinya. Alkitab versi Amplified Bible sangat menyenangkan untuk dibaca dan itu betul-betul bisa memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kutipan pasal atau ayat apapun. Nah, berhubung Anda membawa Alkitab versi Amplified Bible Anda, bagaimana bila Anda memberikan satu contoh kegunaannya itu? Baiklah, misalnya kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17. Saya rasa kita semua sudah mengetahui ayat itu. Di dalam terjemahan langsung Alkitab versi King James dikatakan, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya melalui dia. Nah, berikutnya saya akan membacakan terjemahan ayat tersebut dalam Alkitab versi Amplified Bible. Baiklah, Mario, silakan dibacakan. Baiklah, terjemahan ayat tersebut dalam Alkitab versi Amplified Bible adalah, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, dan karena dia sangat menghargainya, sehingga dia
bahkan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang unik, supaya setiap orang yang percaya, yang berpegang teguh, beriman dan menggantungkan diri kepadanya tidak binasa, atau mengalami kehancuran, atau disesatkan dan sudah tidak bisa diselamatkan, melainkan beroleh hidup yang kekal atau abadi. Sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, atau menolak, mengutuk, atau memberikan sanksi pada dunia, melainkan agar dunia dapat menemukan keselamatan sehingga dapat diselamatkan melalui Dia. Wah, Alkitab versi Amplified Bible itu memang betul-betul memperkaya makna dan memberikan lebih banyak penjelasan ke dalam isi ayat itu. Sungguh indah. Nah, masih ada satu alat lain yang bisa betul-betul membantu kita dalam mempelajari Alkitab secara mendalam. Dan alat itu adalah tafsiran-tafsiran. Nah, kita harus berhati-hati agar kita tidak langsung menganggap kata-kata atau opini orang lain sebagai kebenaran. Namun tafsiran-tafsiran bisa sangat membantu kita. Betul. Harus saya akui, saya belum pernah betul-betul menggunakan tafsiran-tafsiran dan karena alasan yang sama dengan yang Anda peringatkan tadi, oleh karena itu saya tidak pernah menganggap bahwa menggunakan tafsiran akan berguna bagi saya. Jadi, apa yang bisa kita dapatkan bila kita menggunakan tafsiran-tafsiran sebagai alat untuk mempelajari Alkitab dengan mendalam, Doni? Baiklah, salah satu contoh manfaatnya adalah kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai budaya yang menjadi latar belakang masa ketika Alkitab dituliskan. Tentu saja itu bukan berarti bahwa tafsiran-tafsiran bisa menggantikan Alkitab itu sendiri. Tapi itu akan memperluas pemahaman kita akan pengetahuan yang seharusnya di masa ketika Alkitab dituliskan. Baik, lalu apa yang Anda maksud dengan pengetahuan yang seharusnya itu? Pengetahuan itu adalah pengetahuan yang telah diketahui oleh orang-orang asli. Misalnya istilah hujan awal dan hujan akhir. Menurut Anda kapan hujan awal itu terjadi? Di musim semi. Kedengarannya seperti itu kan? Iya. Tapi Anda salah. Tanaman-tanaman pangan ditanam di musim gugur. Hujan awal membuat tanaman-tanaman itu mulai bertunas dan terus bertumbuh. Hujan akhir akan jatuh di bulan Maret pada kalender modern kita, dan itu adalah masa ketika tanaman-tanaman itu sudah siap untuk dipanen. Nah, pengetahuan-pengetahuan seperti itulah yang bisa kita pelajari dari tafsiran-tafsiran. Tafsiran-tafsiran bisa memberikan informasi historis, arkeologis, dan bahkan latar belakang tekstual yang bisa membantu para pembaca yang hidup di era modern untuk memahami tujuan awal yang ingin disampaikan oleh para penulis Alkitab. Sekali lagi saya ingatkan, itu tidak lantas membuat kedudukan tafsiran-tafsiran menjadi lebih penting dibanding Alkitab itu sendiri. Ya. Tapi tafsiran-tafsiran bisa memperluas pemahaman kita mengenai Alkitab dengan cara menunjukkan pada kita kebudayaan yang ada di zaman ketika Alkitab dituliskan. Nah, menurut saya membandingkan tafsiran-tafsiran yang berbeda juga bisa memberikan kita beragam perspektif mengenai kutipan pasal atau ayat di dalam Alkitab. Iya, itu adalah alat yang hebat. Tafsiran-tafsiran tidak bisa menggantikan kedudukan Alkitab, tapi itu mampu memperkuat makna yang bisa kita dapatkan di dalam Alkitab. Ya, salah satu alat yang paling saya senangi adalah Alkitab interlinear. Itu adalah alat yang hebat bila Anda bisa mendapatkannya. Di dalam Alkitab interlinear, setiap kata atau frasa di dalam bahasa itu memiliki sebuah nomor referensi yang kemudian bisa kita cari di dalam kamus bahasa Ibrani atau Yunani. Hal-hal yang bisa kita pelajari ketika kita mencari makna dari sebuah kata asal itu sungguh menakjubkan. Iya, betul. Dan jangan lupa, dengan adanya internet, banyak alat-alat seperti ini yang bisa didapatkan secara online. Sungguh hebat, karena sekarang sumber daya seperti itu sudah bisa kita dapatkan secara gratis di internet. Betul. Dan terakhir, ketika kita mempelajari kitab suci, kita harus melakukan hal yang lebih dari sekedar membacanya. Kita harus menerapkan isi ayat-ayat kitab suci ke dalam hati dan ke kehidupan kita. Kita harus mencernanya dan menjadikannya sebagai bagian dari diri kita. Karena kalau tidak demikian, apa gunanya? Betul, menerapkannya pada diri kita adalah hal yang sangat penting. Saya mengingat penjelasan Yahusua mengenai mengapa dia mengajarkan perumpamaan. Ya. Seperti yang kita bahas tadi, hal-hal yang bersifat rohani harus dipahami secara rohani pula. Orang-orang yang mengetahui isi kitab suci namun tidak menerapkannya ke dalam kehidupan mereka adalah orang-orang yang digambarkan Yahusua di dalam kitab Matius pasal 13 ayat 13. Di dalamnya dia mengatakan, "Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Ya, tepat sekali. Kitab suci tidak akan bermanfaat bagi kita bila kita tidak menerapkannya secara pribadi ke dalam hati dan kehidupan kita. Ya, jadi bagaimana Anda bisa melakukannya? Tolong jelaskan secara spesifik, Doni. Ya, ketika Anda telah mempelajari sebuah kutipan pasal atau ayat di dalam kitab suci, tanyalah 4 pertanyaan berikut pada diri Anda. Pertanyaan pertama, tanyakan pada diri Anda, apa yang diungkapkan pasal atau ayat ini mengenai kehendak Yahwa terhadap saya dan kehidupan saya? Apa yang diungkapkan pasal atau ayat ini mengenai kehendaknya terhadap keluarga saya, terhadap pekerjaan saya? Apapun yang dibahas dalam kutipan pasal atau ayat itu
Cobalah untuk memahami apa yang diungkap di dalamnya mengenai keinginan Yahwa bagi Anda. Oke. Pertanyaan kedua, tanyakan pada diri Anda apa yang diungkapkan di dalam kutipan pasal atau ayat ini mengenai Yahwa dan isi hatinya. Apa yang ditunjukkan pasal atau ayat ini mengenai isi hatinya yang rahasia, mengenai sifat-sifatnya. Iya, itu adalah hal yang tepat untuk ditanyakan. Bahkan kutipan pasal atau ayat yang membahas mengenai hukuman yang dia berikan kepada para pendosa bisa mengungkap bahwa dia sangat menyukai keadilan dan juga pengampunan. Ya. Baiklah, lalu pertanyaan selanjutnya apa, Doni? Pertanyaan ketiga, tanyakan kepada diri Anda, apa yang diungkapkan kutipan pasal atau ayat ini mengenai saya dan isi hati saya yang tersembunyi, atau mengenai motivasi rahasia saya? Apakah keinginan saya sesuai dengan kehendak Ilahi? Atau apakah kutipan pasal atau ayat ini menunjukkan sebuah wilayah di mana saya bertentangan dengan Bapa? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting. Inilah pertanyaan mengenai bagaimana kita harus menerapkan kutipan pasal atau ayat itu secara pribadi. Pertanyaan itu adalah, apakah kutipan pasal atau ayat ini mengungkap isi hati kita yang paling dalam? Apakah itu menunjukkan bahwa kita masih berpegang teguh pada beberapa perbuatan dosa yang diam-diam menjadi favorit kita? Apakah ada perbuatan, kepercayaan, atau ajaran yang masih kita pegang teguh, yang merupakan hal yang berlawanan dari kehendak Yahwa yang telah kita ketahui? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab sendiri. Benar, pertanyaan-pertanyaan itu mengharuskan kita untuk betul-betul menyelidiki hati kita. Itu bukanlah pertanyaan-pertanyaan yang bisa orang lain tanyakan kepada kita. Kita yang harus menanyakannya sendiri kepada diri kita. Dan mintalah pada Roh Kudus untuk memberikan pencerahan kepada kita ketika kita melakukannya. Yahwa sangat sopan. Dia tidak akan menunjukkan lebih banyak hal daripada yang bisa kita atasi. Bila ada sesuatu yang ingin kita ketahui, sesuatu yang belum siap untuk kita ketahui, lalu kita berserah diri sepenuhnya, maka dia akan membuat kita bersiap. Kita bisa mencapainya. Kita bisa mempercayainya. Betul, adalah tugasnya untuk menghakimi, bukan tugas kita. Menurut saya, itulah sebabnya mengapa orang-orang cenderung lebih menyakiti ketimbang melakukan hal-hal baik ketika mereka lebih fokus pada perbuatan orang lain. Kita bisa membiarkan Yahwa untuk menghakimi hati mereka di waktu dan dengan cara yang terbaik di mana mereka bisa menerimanya. Dia memang sedang berusaha untuk menyelamatkan banyak jiwa. Baiklah, pertanyaan pertama yang harus Anda tanyakan pada diri Anda adalah, bagaimana caranya agar saya bisa menerapkan apa yang telah saya pelajari dari kutipan pasal atau ayat ini? Dan bagaimana caranya agar saya bisa menjadikannya bagian dari kehidupan keseharian saya? Karena pengetahuan intelektual tidak akan menyelamatkan siapapun. Itu tidak pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Yang harus kita ketahui adalah bagaimana kita bisa meresapi kebenaran ini dan menjadikannya bagian dari diri kita. Begitulah cara Yahwa untuk menuliskan hukumnya di dalam hati kita. Begitulah caranya untuk menyimpan rohnya di dalam diri kita. Terang baru selalu membawa serta salib ketaatan. Ya, tepat sekali. Dan reaksi kita pada terang baru itu akan menentukan apakah hati kita telah mengeras karena memberontak terhadap Yahwa, ataukah terang baru itu telah diukir di dalam hati kita oleh kuasa ilahi. Betul. Baiklah para pendengar sekalian, jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak. Setelah rehat nanti kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita di mana kami akan menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar setia Radio WLC dimanapun berada. Jadi tetaplah bergabung bersama Radio WLC, kami segera kembali. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com. dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali dan sekarang saatnya untuk segmen kotak surat harian kita di mana saya dan Doni akan menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar Radio WLC dimanapun mereka berada. Baiklah Doni, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai segmen kotak surat harian kita pada program hari ini. Pertanyaan pertama dikirimkan jauh-jauh dari Samoa, Amerika, atau biasa juga disebut dengan Samoa Timur.
Nah, Doni, Ya, tahukah Anda bahwa selama pandemi flu di tahun 1918, Samoa Amerika atau Samoa Timur itu adalah salah satu dari sedikit wilayah di bumi di mana tidak ada kematian akibat pandemi flu itu. wow, betulkah itu? Saya malah tidak mengetahuinya sama sekali. Ya, gubernurnya pada saat itu yaitu John, saya lupa nama lengkapnya, Oke. yang jelas dia mengarantina seluruh wilayah. Hasilnya, Samoa Amerika bisa melewati pandemi itu tanpa korban jiwa. Oh iya, dari mana Anda mendapatkan informasi kecil seperti itu, Mario? Entahlah, saya hanya mengumpulkannya dari beberapa sumber. Anak-anak saya berpendapat bahwa saya harus menulis sebuah buku berjudul Kumpulan Informasi Kecil Ayah yang betul-betul menakjubkan dan tidak penting. Saya pasti akan membacanya, pasti. Ya, saya akan mengabari Anda ketika kami sudah menemukan penerbit yang tepat. Oke. Baiklah, pertanyaan ini dikirimkan oleh Tewila dari Samoa Amerika. Dia menuliskan, terkadang ketika saya berbagi mengenai iman saya kepada orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mengabaikan yang saya katakan dengan cara mengklaim bahwa semua agama adalah sama. Beberapa orang dari mereka mencela agama Kristen. Mereka menyebut semua golongan-golongan di dalam kekristenan lalu berkata, bagaimana mungkin apa yang Anda percaya itu benar, sedangkan bahkan kekristenan saja tidak bisa sepakat mengenai apa yang benar. Nah, pertanyaan saya kepada kalian, apakah kalian memiliki saran mengenai apa yang bisa saya bagikan kepada mereka ketika saya sedang menghadapi situasi seperti itu? Ya, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang Anda kirimkan, Tewila, ya. Saya senang karena saya bisa membahas hal ini, karena Anda benar. Ada banyak orang-orang tidak percaya yang akan menolak kekristenan hanya karena banyak denominasi di dalamnya. Mereka akan menganggap denominasi-denominasi itu sebagai bukti bahwa agama Kristen bukanlah kebenaran. Saya berpendapat bahwa itu justru sebaliknya, ya. Tapi kita akan membahas itu nanti. Saat ini mari kita jawab pertanyaan pertama dulu. Bagaimana kita bisa menjawab tuduhan bahwa semua agama adalah sama? Oke, begini. Saya akan mencari kesamaannya. Kesamaan yang bisa kita sepakati, ya. Jadi, saya percaya bahwa banyak agama yang memiliki kesamaan. Dan ada dua alasan yang baik untuk hal itu. Dan kedua alasan tersebut adalah benar. Kesamaan yang pertama adalah semua agama memiliki beberapa kebenaran di dalamnya. Semuanya? Iya, Mario, semuanya. Saya tahu beberapa umat Kristen akan mengklaim bahwa agama atau denominasi mereka lah yang merupakan satu-satunya jalan untuk menuju kepada Yahwa dan agama-agama orang lain adalah salah. Tapi saya tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Saya percaya bahwa Yahwa telah memastikan agar terdapat beberapa kebenaran di setiap agama. Yang benar saja, tidak mungkin kelompok pemuja setan memiliki beberapa kebenaran di dalam ajaran mereka, Doni. Tentu saja ada. Kebenaran yang seperti apa? Ya, mungkin mereka memang memuja iblis, tapi mereka percaya pada keberadaan Yahwa. Tidak semua agama meyakini itu. Itu betul. Tapi bagaimana dengan para ateis? Nah, secara teknis, paham ateis bukanlah agama karena tidak adanya kepercayaan. Mereka tidak percaya pada Yahwa, oleh karena itu paham ateis tidak bisa dijadikan agama. Namun banyak orang ateis yang memiliki moral yang tinggi dan rasa keadilan yang tinggi mengenai apa yang benar atau apa yang salah. Kita bisa melakukan ini seharian. Anda bisa terus menyebutkan agama apa saja dan saya akan selalu bisa menemukan beberapa kebenaran yang ada di dalam semua agama itu. Tidak semua agama berisi kebenaran yang sama, tapi semua agama berisi beberapa terang. Alasannya sederhana sih. Yahwa telah memastikan bahwa semua agama memiliki beberapa kebenaran agar dia bisa menjangkau hati setiap orang. Nah, adalah betul bahwa semua agama-agama itu telah dibentuk oleh budaya-budaya mereka. Tapi setiap agama memiliki cukup terang agar setiap orang yang ingin melakukan hal yang benar bisa diarahkan menuju terang yang lebih besar dan mendekat pada Sang Pencipta. Ya, saya mengerti. Yahwa sangat menyukai keadilan. Tentunya dia akan memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk diselamatkan. Ya. Baiklah, itu adalah alasan pertama mengapa banyak agama yang memiliki kesamaan. Lalu, apa alasan yang kedua, Doni? Dimanapun terang dan kebenaran dari sorga ada, setan akan mencoba untuk merusaknya dengan kebohongan. Jadi untuk setiap kebenaran, dia akan membawa kebohongan yang bisa disesuaikan dan bisa merusak kebenaran itu. Jadi ya, bila kita bisa melihat beberapa kesamaan di banyak agama, tentunya kita juga bisa melihat perbedaan-perbedaan di antaranya. Semua itu karena Yahwa sangat menyukai keadilan dan ingin memberikan semua orang kesempatan untuk merespon panggilannya dan diselamatkan. Nah, hal itu kemudian membawa kita pada pertanyaan Tewila selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan ketika seseorang menggunakan fakta mengenai banyaknya denominasi di dalam kekristenan sebagai alasan untuk menolak semua kekristenan? Betul, saya pun pernah mendapatkan argumen seperti itu. Seharusnya itu bukanlah masalah besar, tapi beberapa orang memang menggunakan fakta tersebut sebagai alasan untuk menolak kekristenan. Hal yang sering kita lupa adalah Yahwa sedang bekerja untuk menyelamatkan banyak jiwa, dan dia melakukannya di level individual.
dia tidak menyelamatkan orang berdasarkan keterkaitan mereka dengan sebuah gereja tertentu. Dalam hal keselamatan, yang penting bukanlah soal apa yang Anda ketahui, tapi siapa yang Anda ketahui. Betul, saya ingin memberikan sedikit tambahan untuk menegaskan hal ini. Ini adalah hal yang penting. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 14 ayat 20 dikatakan, "Dan biarpun Nuh, Daniel, dan Ayub berada di tengah-tengahnya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Adonai Yahwa, mereka tidak akan menyelamatkan baik anak laki-laki maupun anak perempuan, melainkan mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka." Jadi ya, kita tidak akan masuk surga hanya karena kita adalah anggota dari sebuah gereja tertentu. Kita tidak akan masuk surga hanya karena kita berteman dengan para pemimpin rohani di lingkungan kita. Kita akan masuk surga sendiri-sendiri karena hubungan pribadi kita dengan Bapa dan Sang Anak. Iya, betul. Orang lain tidak bisa menentukan itu untuk Anda, tapi memang ada beberapa godaan yang kita dapatkan ketika kita berada dalam sebuah kelompok di mana semua orang memiliki kepercayaan yang sama dengan kita. Ya, tentu saja itu akan membuat kita merasa tenang. Ya, Ketika kita bersama dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang sama, maka itu adalah bukti bahwa kita sudah ada di jalan yang benar. dan setiap umat Kristen berasumsi bahwa kelompok mereka lah yang memiliki semua terang. Karena bila tidak demikian, maka mereka tidak akan bergabung dengan kelompok itu. Tetapi kebenarannya adalah, di setiap denominasi yang ada di dalam kekristenan, terdapat beberapa terang dan juga beberapa ajaran salah. Seperti yang saya komentari tadi, menurut saya, adanya banyak golongan di dalam kekristenan sebenarnya merupakan hal yang baik dan itu juga merupakan argumen yang baik. Apa maksud Anda? Mengapa Anda mengatakan seperti itu, Doni? Iya, karena Yahwa menyelamatkan semua orang secara pribadi-pribadi. Nah, dengan adanya badan-badan rohani yang terorganisir, yang memiliki beberapa terang dan beberapa ajaran salah, maka ketika seseorang mempelajari Alkitab sendiri, pada akhirnya mereka akan menemukan bahwa dalam beberapa hal, gereja mereka memiliki ajaran salah. Dan ketika itu terjadi, kebanyakan orang akan langsung mendatangi gereja mereka dan membagikan kebenaran yang telah mereka temukan itu kepada jemaat gereja itu. Dan biasanya respon yang akan didapatkan adalah mereka akan menolak terang tersebut dan tetap bertahan pada ajaran gereja mereka. Ya, tepat sekali Mario. Tapi bagi orang yang telah mendapatkan kebenaran itu, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Ikut menolak terang itu, karena organisasinya menolaknya. Tidak, biasanya mereka akan memisahkan diri. Mereka akan membangun kelompok mereka sendiri, bahkan bila itu hanyalah gereja rumah yang hanya beranggotakan keluarga mereka sendiri. Iya, betul. Saya mendukung gagasan bahwa banyaknya golongan-golongan di dalam kekristenan adalah bukti bahwa Yahwa sedang mengarahkan setiap orang untuk keluar dari tradisi dan meninggalkan ajaran salah yang telah membutakan mereka. Memang seharusnya seperti itu, dan itu adalah hal yang baik. Itu menunjukkan bahwa Yahwa sedang melakukan pekerjaannya di dalam kekristenan untuk mengarahkan orang-orang pada kebenaran yang lebih dalam lagi. Masalahnya adalah, terlalu banyak orang yang berpikiran bahwa bila mereka meninggalkan sebuah gereja, maka mereka harus bergabung dengan gereja lainnya. Tapi seperti yang sudah pernah kita bahas ya, Yahwa memerintahkan generasi akhir untuk meninggalkan semua agama terorganisir, termasuk organisasi-organisasi Kristen dan hanya berdiri sendiri bersamanya. Betul, saya akan membacakan bukti mengenai hal itu di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 1 hingga 6. Di dalam Alkitab Jenewa dikatakan, "Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Dia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya, dan dia berseru dengan suara yang kuat katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya." Yahwa memerintahkan kita untuk meninggalkan semua agama atau denominasi terorganisir, termasuk yang ada di dalam kekristenan. Karena setiap agama dan denominasi memiliki ajaran-ajaran salah di dalamnya. Kita harus menjadi seperti Elia, seperti Yohanes Pembaptis, yaitu belajar secara langsung darinya, bukan melalui organisasi-organisasi rohani yang korup dan hanya tertarik untuk mempertahankan keberadaan mereka. Ya, harus saya akui, ini juga sedikit mengejutkan bagi saya. Di program-program kita sebelumnya, kita telah membahas bahwa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 itu adalah perintah. Ya. Itu bukanlah sebuah ajakan. Di dalamnya tidak dikatakan, kemarilah dan bergabunglah dengan gereja saya. Tidak seperti itu. Ayat itu merupakan perintah ilahi untuk keluar. Keluarlah.
tinggalkanlah. Tapi tadi Anda mengatakan bahwa kekristenan juga termasuk di dalamnya. Mengapa, Doni? Ketika kita memberikan label pada kepercayaan kita, bahkan bila label itu adalah agama Kristen, maka kita mulai mengkotakkan diri. Ketika kita melakukan itu, maka kita cenderung menyaring semua gagasan baru dengan hanya menggunakan pandangan yang sesuai dengan label tersebut. Misalnya, doktrin Trinitas. Sebuah kepercayaan terhadap ketuhanan Tritunggal adalah hal yang fundamental bagi kekristenan pada zaman ini. Banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah fondasi dari kekristenan. Tapi seperti yang telah kita bahas di program-program sebelumnya, ketuhanan Tritunggal adalah sebuah kepercayaan yang berasal dari para penyembah berhala kuno. Itu tidak berasal dari ajaran kitab suci. Nah, di sini maksud saya, lepaskanlah semua label itu, bahkan label Kristen. Bukalah kitab suci, bacalah sendiri. Mintalah kepada Yahwa untuk membimbing Anda menuju kebenarannya. Pelajari kitab suci dengan pikiran yang terbuka, dengan pikiran yang ingin menaati semua kebenaran yang Dia berikan kepada Anda. Nah, bila Anda melakukan itu, maka satu-satunya label yang akan sesuai dengan itu adalah pengikut Yahwa. Betul, dan bila kita adalah pengikut Yahwa, apakah kita masih membutuhkan label seperti itu? Tidak, tentu saja tidak. Bahkan umat Kristen pun harus tetap menaati perintah untuk meninggalkan Babel. Kebenaran surgawi telah dirusak, sehingga satu-satunya cara agar kita bisa memahaminya adalah dengan membebaskan diri kita dari setiap label dan mencari Yahwa sendiri. Ya, menurut saya ini sangat penting, karena banyak tipu daya akhir zaman yang secara khusus dibuat untuk menipu umat Kristen. Meskipun setiap agama memiliki beberapa kebenaran, ya, tapi kekristenan sudah lama memiliki tingkatan kebenaran yang lebih besar. Ya, jadi sudah jelas kekristenanlah yang akan menjadi pusat perhatian setan. Dan memang demikian, dari kitab Wahyu, kita mengetahui bahwa kebanyakan tipu daya akhir zaman setan memang dirancang untuk menjebak umat Kristen. Jadi oleh karena itu kita harus berniat untuk datang kepada Yahwa sendiri dan menjadikannya sebagai guru kita dalam kebenaran. Nah, saya ingin menutup segmen ini dengan mengutip sebuah janji yang ada di dalam kitab Yeremia, pasal 29 ayat 11 hingga 14. Maria tolong dibacakan. Baiklah, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 hingga 14 dikatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Yahwa, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Yahwa, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Yahwa, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu." Hari depan yang penuh harapan bagi setiap umat Kristen hanya bisa terjadi bila kita mengenal Yahwa secara pribadi, demi diri kita sendiri. Dan satu-satunya cara agar kita bisa menjalin hubungan pribadi itu dengan Yahwa adalah dengan mendekatinya melalui firman-Nya. Tanpa pandangan khusus dari para pastor atau pendeta, hanya firman-Nya dan Roh-Nya lah yang bisa mengajarkan kebenaran kepada kita. Betul, itulah yang harus kita lakukan. Baiklah para pendengar sekalian, sekian waktu kita untuk segmen kotak surat harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com, pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kitab Ibrani pasal 11 telah lama disebut sebagai pasal para pahlawan iman. Dan jika kitab Ibrani diberi catatan tambahan modern, maka Adoniram dan Anne Judson pasti akan masuk dalam daftar para pahlawan iman terbaru. Pasangan ini termasuk di antara para misionaris Kristen pertama yang membawa Injil ke Burma. Burma adalah ladang misi yang sangat sulit. Mereka sudah mendapat peringatan sebelumnya bahwa umat Buddha di Burma tidak mau menerima pesan Injil.
Dan hal yang paling merintangi penginjilan tersebut adalah keberadaan undang-undang yang mengatakan bahwa berpindah ke agama lain adalah sebuah kejahatan yang dapat dihukum mati. Namun iman pejuang yang mereka miliki tetap kuat dan hal itu tidak mematahkan semangat mereka. Pasangan ini menghabiskan 3 tahun pertama mereka di Burma dengan mendalami bahasa setempat. Ane menerjemahkan kitab Daniel dan kitab Yunus ke dalam bahasa Burma. Sementara Adoniram menerjemahkan seluruh bagian kitab suci ke dalam bahasa Burma. Ane juga menjadi orang Protestan pertama yang menerjemahkan seluruh bagian Alkitab ke dalam bahasa Thai yang penerjemahannya dia mulai pada tahun 1819. Pasangan ini berkomitmen sepenuhnya untuk hidup bagi Yahwa sambil berbagi kebenaran dengan orang-orang di sekitar mereka. Pada tahun 1824, perang melanda Burma. Sebagai warga Amerika yang berbahasa Inggris, Adoniram Judson dicurigai menjadi mata-mata Inggris Raya yang merupakan musuh Burma. Dia ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara yang mematikan. Saat berada di sana, Adoniram bersama misionaris lainnya serta orang-orang barat yang lain mengalami kelaparan dan penyiksaan yang mengerikan. Dari semua orang barat yang menjadi tawanan perang yang ada bersama mereka, hanya 1 yang selamat. Sementara itu, Ane ditinggalkan sendirian sebagai satu-satunya perempuan barat yang tinggal di negara yang berperang dengan Inggris Raya tersebut. Para pendengar, dalam keadaan sakit dan menyusui bayi yang baru lahir yang belum pernah dilihat oleh Adoniram suaminya, Ane tanpa lelah menyediakan makanan dan tikar untuk para tahanan, sambil mendatangi pejabat pemerintah satu persatu untuk meminta pembebasan suaminya. Masa itu adalah masa ekstrim yang sangat berbahaya, dengan penderitaan yang tak terkatakan. Para pendengar, pada suatu hari, seorang narapidana menoleh ke Adoniram dan sambil mencibir dia bertanya, "Dr. Judson, bagaimana prospek pertobatan orang-orang kafir?" Adoniram pun langsung menjawab, "Prospeknya secerah janji-janji Yahwa." Anda lihat, pasangan ini mempercayai janji-janji Yahwa. Sama seperti Paulus, mereka dapat berkata, "Aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada harinya." Kitab Mazmur pasal 22 ayat 24 berkata, "Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya." Para pendengar, apapun kesulitan Anda, Yahwa ada di sisi Anda untuk membimbing, melindungi, memperkuat, dan membela Anda. Kitab Mazmur pasal 55 ayat 22 mengajar kita, "Serahkanlah kuatirmu kepada Yahwa, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini.
Nah, para pendengar sekalian di Radio WLC, kami sangat percaya bahwa saat ini kita sedang menjalani hari-hari akhir dan Yahusua akan segera kembali. Ya, betul sekali Mario, dan itulah sebabnya kami melakukan semua ini. Bukan hanya Mario dan saya, tapi juga semua anggota tim kami yang bekerja di balik layar. Ya, kita telah membahas mengenai sangkakala-sangkakala, kita telah terlebih dahulu memperingatkan mengenai apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, agar semua orang bisa waspada dan mempersiapkan diri. Tapi topik pada hari ini adalah salah satu topik yang paling penting yang pernah kami bawakan. Para pendengar sekalian, pada topik inilah kita harus memusatkan perhatian kita. Semua pengetahuan kita mengenai sangkakala-sangkakala, atau mengenai tanda binatang, atau masa kesesakan, tidak akan berguna bila kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Bapa. Anda sangat betul sekali Mario. Dan sungguh, keseluruhan inti dari semua itu adalah agar kita bisa kembali bersatu dengan Sang Pencipta kita. Dulu dia sering datang di Taman Eden untuk menghabiskan waktu dengan Adam dan Hawa. Nah, upah bagi orang-orang benar bukanlah kehidupan yang abadi. Meskipun itu juga memang akan diberikan kepada mereka. Tapi upah yang sebenarnya adalah untuk menghabiskan keabadian itu bersama dengan Bapa dan Sang Anak. Itulah upah yang sebenarnya yang menanti orang-orang beriman yang setia. Dan cara untuk mendapatkan itu, cara kita untuk menyiapkan diri adalah dengan cara berserah diri sepenuhnya. Dengan memanfaatkan waktu kita untuk mengenal Bapa melalui firman-Nya, dan kemudian melalui iman dalam jasa Yahusua, kita bisa mengizinkan Bapa untuk menuliskan hukum-Nya di dalam hati kita. Itulah yang bisa menyiapkan kita agar kita bisa menghabiskan keabadian bersamanya. Ya, bila kita ingin menghabiskan waktu kita bersama Bapa, maka kita harus mulai terbiasa menghabiskan waktu kita dengannya mulai dari sekarang. Bila kita tidak mulai untuk menikmati waktu kita dengannya dari sekarang, maka kita tidak akan bisa menikmati waktu kita bersamanya kelak. Kedatangan Yahusua tidak akan mengubah sifat-sifat kita. Kedatangannya hanya akan memperkuat sifat-sifat kita yang sudah ada. Sekali lagi saya ulangi, cara terbaik untuk menghabiskan waktu kita dengannya adalah dengan cara menghabiskan waktu kita untuk mempelajari firman-Nya. Ketika kita melakukan itu, maka Dia akan membuat kita siap. Nah, di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 hingga 11, terdapat sebuah pertanyaan yang penting, yaitu, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ketika kita menghabiskan waktu untuk mempelajari firman Yahwa, maka Dia akan menunjukkan kepada kita mengenai siapa dan apakah Dia itu bagi kita. Dan juga siapa dan apa kita baginya. Ketika kita melihat betapa besar kasih-Nya kepada kita, maka sudah tentu kita juga akan mengasihi-Nya. Betul, ketika kita mempelajari kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab suci dan menerapkannya pada hati dan kehidupan kita, maka Dia akan mempersiapkan kita untuk masuk surga. Dan semakin sering kita melakukan itu, maka kita juga akan semakin ingin melakukannya. Ya, saya juga menyadari hal itu. Ketika kita tidak ingin menghabiskan waktu kita untuk mempelajari firman-Nya, maka itu adalah tanda yang pasti bahwa kita memang belum menghabiskan cukup waktu dalam mempelajari firman-Nya. Tapi ketika kita mulai menggali lebih dalam, maka rasa lapar kita akan firman-Nya akan semakin bertambah, hingga akhirnya kita akan terus mempelajari firman-firman-Nya. Baiklah, waktu kita untuk program hari ini sudah habis. Oleh karena itu saya ingin membacakan kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 hingga 28 sebagai penutup. Di dalamnya dikatakan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohmu." Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa, dan ingat, Yahwa mengasihi Anda, dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ,
yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut sang juru selamat yang segera kembali.